Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram pengenaan pajak untuk berbagai kebutuhan pokok masyarakat, di antaranya sembako, rumah yang dihuni hingga pajak gaji karyawan di bawah 7 juta. Fatwa itu dirilis dalam Munas MUI pada akhir pekan lalu. Hidup makin susah, harga pangan mahal, gaji pas-pasan, dan beli rumah pun tak terjangkau. Di tengah segudang kesulitan itu, Majelis Ulama Indonesia atau MUI merilis fatwa baru soal pengenaan pajak. Dalam Munas akhir pekan lalu, MUI menegaskan pajak hanya boleh dikenakan bagi warga yang mampu secara finansial. Dalam daftar fatwa baru, MUI mengharamkan pengenaan pajak bagi karyawan dengan penghasilan di bawah nisab zakat mal, yaitu 85 gram emas. Ketua MUI bidang fatwa Asrorun Niam menjelaskan batas nisab emas bisa jadi acuan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Merujuk aturan Basnas, nisab 85 gram emas setara dengan 85 juta rupiah. Ini artinya karyawan dengan gaji 7 juta ke bawah tidak boleh dikenakan pajak. Selama ini dalam aturan perpajakan, hanya karyawan bergaji 4,5 juta per bulan yang tidak dikenakan pajak penghasilan. Selain soal pajak gaji karyawan, MUI merilis fatwa haram pengenaan pajak terhadap beberapa kebutuhan pokok masyarakat. Di antaranya pajak bumi dan bangunan yang dihuni tidak boleh dikenakan pajak berulang. Bahan kebutuhan pokok seperti sembako juga haram dikenakan pajak. MUI menegaskan pajak hanya boleh dikenakan untuk kebutuhan sekunder dan tersier. Barang konsumtif yang merupakan kebutuhan primer, khususnya sembako, itu juga tidak boleh dibebani pajak. Kemudian bumi dan bangunan yang dihuni dalam pengertian dia non-komersial tidak boleh dikenakan pajak berulang. Karena pada hakikatnya dia tidak berkembang. Sementara itu Dirjen Pajak mengaku akan berkoordinasi dengan MUI soal fatwa pajak mengingat PBB selama ini dipungut oleh Pemda bukan pemerintah pusat. Karena sebenarnya yang ditanyakan itu PBB P2, Pedesaan Perkotaan, Pemukiman itu di daerah. Di kami hanya PBB yang terkait dengan kelautan, perikanan, sama pertambangan, sama kota. Saat ini pemerintah telah membebaskan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB dan IMB bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Tim Liputan iNews melaporkan. Nasib pilu dialami seorang wanita hamil bernama Iren Sokoy dari Jayapura, Papua. Iren bersama bayi di dalam kandungannya meninggal usai ditolak oleh 4 rumah sakit. Peristiwa itu mengguncang rasa kemanusiaan dan menjadi sorotan publik. Irene Sokoy meninggal dunia bersama anak yang dikandungnya. Irene menegang nyawa setelah mendapat penolakan dari 4 rumah sakit berbeda saat hendak melahirkan. Menurut suami Irene, 3 rumah sakit menolak dan merujuk Irene karena kondisi bayi di dalam kandungannya yang harus dioperasi. Sementara 1 rumah sakit lainnya meminta keluarga untuk memberikan uang muka sejumlah 4 juta rupiah, padahal korban sudah mendaftar melalui BPJS. Atas kasus ini, Gubernur Papua berjanji akan mencopot 2 direktur rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Yowari dan Rumah Sakit AB Pura. Selain itu, Gubernur juga akan melakukan evaluasi dan menindak tegas tenaga medis yang menolak pasien. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian Dalam Negeri untuk mengevaluasi kasus ini. Pemerintah akan segera melakukan audit dan melakukan evaluasi pelayanan seluruh rumah sakit di Jayapura. Pemerintah berharap kasus penolakan pasien alur rumah sakit tidak lagi terjadi di Indonesia. Dari Jayapura, Papua, Cornelia Mudumi, iNews melaporkan. Masih dari dunia kesehatan, kali ini buruknya kualitas alat medis dikeluhkan dokter spesialis kandungan saat menjalani operasi di sebuah rumah sakit. Pengelola rumah sakit berkilah petugas pengadaan kelengkapan alat medis operasi tengah ketiduran. Ini rapuh, kasihan benangnya, hanya begini, mau terlepas ini anunya orang. Seorang dokter ahli kandungan meluapkan kekesalannya terhadap kondisi fasilitas ruang bedah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Baharudin, Kabupaten Munas, Sulawesi Tenggara. Melalui rekaman video berdurasi singkat yang viral di media sosial, kondisi alat medis tidak layak pakai saat sedang menangani pasien di ruang operasi. Sejumlah perlengkapan seperti jubah operasi, benang jahit, dan beberapa alat operasi yang cukup penting tidak terpenuhi. Padahal apa yang menjadi kebutuhan operasi telah disampaikan untuk dipenuhi. Sementara itu pihak rumah sakit mengakui insiden tersebut di luar dari pengetahuan rumah sakit. Pihak rumah sakit baru mengetahui kondisi yang terjadi dalam ruang operasi setelah video yang diunggah oleh dokter tersebut viral di media sosial. Pihak rumah sakit berdalih petugas pengadaan kelengkapan alat medis operasi ketiduran.
membuat permintaan dari dokter tidak diproses tepat waktu. Pasca viral, sang dokter masih enggan untuk klarifikasi baik dari awak media maupun undangan klarifikasi dari pihak rumah sakit. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Andi Eba News melaporkan. Trauma mendalam dialami bocah SD akibat alat vitalnya terpotong hampir separuh di Pelalawan, Riau. Diduga ia jadi korban malapraktik bidan desa yang menghitannya pada Juli lalu. Wakil Kepala Kepolisian Resort Pelalawan, Kompol Asep Rahmat, menyampaikan kasus dugaan malpraktek bidan desa yang menyebabkan alat kelamin AS bocah berusia 10 tahun terpotong hampir separuhnya. Setelah dilakukan pemeriksaan, bidan desa dijebloskan ke tahanan Mapores Pelalawan atas kasus dugaan malpraktek yang dilaporkan oleh keluarga korban pada bulan Juli 2025. Tersangka dijerat pasal berlapis yakni pasal 360 ayat 1 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain sakit atau terluka berat dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman 5 tahun penjara. Sebelumnya menurut keterangan nenek korban, Ibu Kusaimah, saat ditemui di Rumah Sakit Umum Daerah Selasih, Kota Palangkaraya, Kerinci pada tanggal 30 Juni 2025, cucunya disunat atau hitan dengan bidan desa bernama Bu Epi. Namun sudah 1 bulan lebih usai disunat, cucunya tidak henti-hentinya menangis menahan sakit. Akibat peristiwa tersebut, korban tidak pernah masuk sekolah dan dirinya mengalami trauma mendalam. Dari Kabupaten Pelalawan, Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Aksi heroik dilakukan Aibtu Sarim, seorang polisi anggota Polsek Pleret, Purwakarta yang membantu seorang ibu-ibu melahirkan di tepi jalan. Ibu-ibu tersebut akhirnya melahirkan seorang bayi perempuan dengan selamat. Aibtu Sarim, anggota Polsek Pleret, membantu proses melahirkan seorang ibu-ibu di tepi jalan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Dibantu warga, Aibtu Sarim membantu proses persalinan hingga akhirnya ibu yang bernama Asih ini melahirkan bayi perempuan dalam kondisi selamat. Peristiwa terjadi pada subuh saat Asih menunggu angkot hendak pulang usai menjenguk anaknya yang diasuh dan tinggal bersama mantan suaminya. Asih yang sedang hamil tua tiba-tiba mengeluh sakit pertanda mau melahirkan. Karena tidak kuat lagi, Asih pun melahirkan di tepi jalan dibantu Aibtu Sarim. Usai melahirkan, Asih bersama bayinya dibawa ke puskesmas untuk dirawat. Saat ini, Asih bersama bayinya telah dibawa pulang ke rumahnya di Kampung Cigedogan, Kelurahan Nagri Kidul, Kabupaten Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan. Saatnya Gen Z tentukan arah. Siap bersuara? Dialog inspiratif bersama narasumber terkemuka. Audisi calon jurnalis muda iNews. Live stage performance musisi tanah air. Dimeriahkan oleh, dipandu oleh. Jangan lewatkan iNews Media Group Campus Connect. Connecting Ideas, Inspiring Future.